Selamat berjumpa kembali dengan dosen IT kalian, Batara Bodhitama. Teman-teman sekalian, training kita kali ini akan membahas tentang Linux fundamental. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya telah membuat satu video tutorial yang menjelaskan map-map atau pemetaan dari Linux fundamental training kita kali ini, sehingga sangat disarankan untuk teman-teman menontonnya terlebih dahulu agar teman-teman tahu apa saja yang akan kita pelajari di Linux fundamental ini, step-step yang akan kita pelajari sampai nanti akhirnya final exam yang akan kita lewati. Jadi sangat disarankan bagi teman-teman untuk menonton video tutorial sebelumnya sebelum mengikuti training ini. Teman-teman sekalian, training Linux fundamental kita kali ini cocok bagi kalian yang pemula di bidang Linux, karena di sini akan dibahas secara awal sampai akhir konsep-konsep yang harus dimengerti tentang Linux. Jadi sangat cocok bagi kalian ya yang pemula yang ingin mempelajari tentang Linux. Training kita ini pula cocok bagi kalian yang ingin mengambil sertifikasi Linux ya, seperti LPI level 1, CLE itu biasanya untuk novel, dan RHCE ya, Red Hat Certified Engineer itu biasanya untuk Red Hat. Kenapa? Karena di training kita kali ini akan ada exam atau tes-tes yang harus kita lewati setiap materi yang sudah kita pelajari. Nah, sehingga bertujuan untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari selama materi-materi berlangsung. Tes-tes atau exam yang akan kita temukan itu diambil dari ujian-ujian sertifikasi yang sebenarnya. Jadi itu akan menambah persiapan kalian jika ingin mengambil sertifikasi Linux. Training kita juga sangat cocok bagi kalian yang ingin menjadi sistem administrator di Linux environment ya. Yang ingin menjadi sistem administrator atau yang sudah menjadi sistem administrator, karena di training kita akan dibahas sampel atau contoh-contoh config yang digunakan atau troubleshoot yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang menggunakan Linux sebagai sistem operasinya. Maka sangat cocok bagi kalian yang ingin bekerja di sistem administrator Linux environment untuk mengikuti training ini. Nah, sistem operasi yang digunakan adalah CentOS atau Red Hat. Sama saja ya, CentOS, Red Hat, Fedora itu sama saja. Nanti akan kita pelajari. Nah, hanya saja CentOS ini versi Linux yang gratis, Red Hat ini versi Linux yang berbayar. Kenapa? Karena Red Hat ini ada cooperation yang mendukungnya ya, seperti ada technical support yang mendukungnya, sehingga jika ada sesuatu kita bisa menanyakan ke cooperation Red Hat itu sendiri ya. Juga ada hal-hal baru yang dibuat oleh Red Hat itu sendiri. Jadi Red Hat ini versi berbayarnya karena ada support dari cooperation. Sebenarnya sama saja ya, komen yang ada di CentOS akan diterima di Red Hat, juga komen yang ada di Red Hat akan diterima di CentOS. Itu sama saja, hanya saja versinya yang berbeda. Satu versi berbayar Red Hat dan satu versi gratis CentOS. Oke, saya harap training ini akan menarik kalian apa yang akan dipelajari. Bersama dosen IT kalian, Batara Bodhitama. Teman-teman sekalian, masuk kita ke materi 1.1.2 Linux History atau sejarah Linux. Pada tahun 1960, dunia IT digemparkan dengan kemunculan sistem operasi Unix yang dapat berjalan secara multitasking. Oh, multitasking bukannya hal biasa. Maaf teman-teman, saat 1960 multitasking adalah hal yang luar biasa. Unix ini berjalan di mini komputer atau mainframe ya.
Lalu Unix ini sendiri didistribusikan ke seluruh dunia atau ke seluruh tempat-tempat penelitian-penelitian. Maka keluarlah versi perbaikannya, Unix versi 2 dan Unix versi 3 dan Unix selanjutnya. Itu adalah versi-versi perbaikannya. Ketidakpuasan dari saat itu AT&T Bell adalah perusahaan IT laboratory terbesar, tidak puas dengan hasil perbaikan-perbaikan ini, sehingga dia mengajak rekanannya sesama peneliti lain seperti MIT, Berkeley University, dan mengajak IT Giant Corporation, IT corporation besar untuk memperbaiki Unix. Ya, itu sekitar tahun 1940 agar Unix bisa berjalan di multi-user, juga bisa berjalan di multi-processor dan multi-level. Sehingga muncullah versi Unix untuk corporate, ya. Jadi Unix versi corporate-nya seperti Unix BSD, Solaris, AX IBM, dan SPOX, ya. Nah, inilah Unix versi corporate-nya. Nah, biasanya versi-versi ini adalah versi berbayar, ya, karena memang diperbaiki oleh bidang-bidang peneliti dan perusahaan-perusahaan besar. Sementara itu, secara personal, Unix juga banyak yang mengalami perbaikan, tapi diperbaiki oleh secara personal, orang, ya. Jadi ada orang. Nah, salah satunya adalah Unix versi perbaikan personal adalah Minix. Ini diperbaiki oleh Andi Tanabom, ya. Jadi di Minix ini ternyata Linus Torvalds itu melihat hal yang luar biasa dari Minix ini, sehingga dia menciptakan satu sistem operasi perbaikan dari Minix ini, yaitu Linux. Nah, dari sinilah dia, ya. Jadi dari Unix, Minix ke Linux, ya. Sehingga Linux ini disebarluaskan ke seluruh programmer yang ada di dunia untuk memperbaiki kesalahan, error, atau menambah fungsi atau performance-nya. Maka karena Linux dibagikan secara source code, banyak yang bisa memodifikasinya. Nah, akhirnya keluarlah versi-versi Linux terbaru yang kita sebut dengan distro. Itu yang disebut dengan distro Linux. Seperti Red Hat, Debian, SUSE, Ubuntu, dan lain sebagainya. Jadi kalian mengerti, ya, sejarah Linux. Jadi Linux ini diciptakan oleh Linus Torvalds dari Minix. Minix ini sendiri diciptakan, dibuat Minix ini dibuat oleh Andi Tanabom. Minix diperbaiki oleh Linus Torvalds menjadi Linux dan disebarluaskan ke banyak programmer. Oke, sekian untuk Linux History.